Bagaimana berharap pada masa depan yang gemilang jika sebagian besar anak kita bahkan belum mampu memahami bacaan sederhana? Ini bukan soal pendidikan. Ini seruan darurat menyelamatkan generasi. Saya, Christina Dinariweran, akan membawakan topik meningkatkan minat literasi siswa SD dan SMP. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Mengapa literasi itu penting? Ya, karena saat ini kita sedang berada di derasnya arus informasi. Dan hanya mereka yang memiliki kemampuan literasi yang baik yang akan mampu memilih, memahami, dan menggunakan informasi secara bijaksana. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor perolehan bidang membaca sebesar 371, matematika 379, dan sains 398. Bahkan kenyataan yang lebih mengejutkan bahwa data menunjukkan 18% siswa Indonesia memiliki kemampuan minimal matematika pada level 2. Ini artinya 82% tidak memiliki data terkait kemampuan dasar ini. Lalu kita bertanya, apakah anak-anak kita buta matematika secara fungsional? Mari kita bahas. Mengapa literasi itu penting? Literasi bukan sekedar soal kemampuan membaca buku. Literasi adalah kemampuan bagaimana kita mencari informasi yang relevan, bagaimana kita memahami isi bacaan, bagaimana kita menilai informasi secara kritis, lalu mengolahnya menjadi pengetahuan di mana pengetahuan itu dapat kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian manfaat literasi bagi siswa. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan memahami informasi dan mengambil kesimpulan penting. Yang kedua, membentuk pola berpikir kritis. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Dan yang terakhir, literasi juga membentuk kepribadian dan budi pekerti. Tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Yang pertama, rendahnya minat baca siswa usia sekolah. Yang kedua, perang gawai atau gadget yang lebih menarik dibandingkan buku. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang tidak mendukung untuk menumbuhkan minat baca. Dan yang keempat, rendahnya diskusi literasi di sekolah. Tantangan ini dapat saya tawarkan solusi, yaitu yang pertama, di sekolah dapat membuat program 15 menit membaca sebelum belajar. Yang kedua, menyiapkan sudut baca di setiap ruang kelas. Lalu yang berikut, sekolah dapat membuat tantangan membaca setiap bulan. Sekolah juga dapat menyiapkan program membaca atau literasi melalui digital. Lalu yang terakhir, sekolah juga dapat memberikan tugas kepada siswa melalui membuat ringkasan atau resensi. Lalu di rumah orang tua dapat memulainya dengan membacakan cerita kepada anak. Orang tua dapat juga membuat program waktu tanpa jejak. Lalu orang tua juga dapat menyiapkan bahan bacaan sesuai dengan usia dan minat anak masing-masing. Dan yang terakhir, orang tua memberikan ruang diskusi terhadap bahan bacaan yang sudah dibaca anak. Bagaimana dengan siswa itu sendiri? Siswa dapat meningkatkan minat literasinya dengan cara yang pertama membiasakan dari hal yang paling sederhana, yaitu membaca satu halaman setiap hari. Yang kedua, siswa dapat memilih bahan bacaan sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga, siswa dapat memanfaatkan internet bukan sekedar untuk sarana hiburan, tetapi juga untuk mencari informasi ilmiah. Hadirin yang saya hormati, meningkatkan literasi bukanlah tanggung jawab guru dan sekolah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan literasi, masyarakat yang cerdas dan kuat akan terbentuk. Anak-anak yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan tumbuh menjadi warga negara yang kuat, memiliki kontribusi dan mampu berdaya saing. Mari kita jadikan membaca bukan sekedar kewajiban, tetapi budaya. Terima kasih. Semoga kita semua sama-sama bekerja sama untuk menumbuhkan minat literasi sejak dini demi masa depan yang gemilang. Selamat siang.